Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salawatan ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmatnya serta hidayahnya dan memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel saya ini, yang merupakan kali ini saya akan membahas tugas akhir saya ya, di prodi bimbingan konseling ini. Nah, jadi sebelum melanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya saya berkenalan dulu ya kan. Oke, nama saya Rahmat Hidayat dengan NPM 180200865. Nah, saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling UMSU. Nah, kali ini saya akan membahas atau mengangkat tema yang lagi di masa kita sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19 ya. Nah, pandemi COVID-19 ini saya kaitkan dengan dunia pendidikan yang saat ini. Nah, maka dari itu saya mengangkat tema yang bertemakan cara efektivitas belajar di masa pandemi COVID ini. Nah, jadi apa aja sih yang akan saya bahas? Nah, jadi gini, di masa pandemi COVID-19 ini kan memang yang kita ketahui banyak sekali kekurangannya dan sedikit kelebihannya. Nah, kekurangan yang seperti apa yang sudah kita ketahui ya, dari COVID-19 ini menimbulkan banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Salah satunya yang pertama adalah siswa jadi malas belajar. Nah, yang kedua, siswa jadi merasa kesulitan dalam belajar. Kenapa? Karena biasanya kita nih belajar untuk dalam kita belajar kita selalu terbiasa dalam tatap muka. Nah, namun kini kita merasakan hal yang berbeda dalam situasi belajar. Oleh sebab itu, kita harus membiasakan diri supaya kita bisa belajar dalam situasi apapun. Nah, jadi yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua, saya akan memberikan informasi penting ini ya, mungkin bisa jadi bermanfaat apabila kita menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Kenapa? Karena memikirkan bagaimana pendidikan ini harus tetap berjalan meskipun dalam situasi yang pandemi seperti ini. Nah, itulah teman-teman kenapa kita perlu mengetahui cara belajar yang efektif, karena dilatar belakangi oleh pendidikan. Bukan berarti pendidikan itu harus terhenti ketika di masa pandemi ini ya teman-teman. Kita harus tetap berjuang demi masa depan kita nanti. Oke? Nah, saya akan membahas saya akan membahas tentang tema saya yang di awal tadi, yaitu cara belajar yang efektif untuk teman-teman lakukan di rumah sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat meskipun dalam situasi yang pandemi COVID-19 ini ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama yaitu cara belajar yang efektif. Yang pertama, kita harus terus belajar secara berkala teman-teman ya. Kenapa belajar yang berkala ini penting teman-teman untuk kita lakukan? Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, belajar secara berkala ini atau terus menerus itu adalah cara kita untuk belajar di setiap harinya ya teman-teman. Maksudnya secara berkala ini adalah belajar dengan intensitas yang sedikit tapi sering. Nah, maksudnya gimana sih teman-teman? Nah, gini,
kita nggak perlu tuh belajar karena daringnya yang 1 jam 2 jam, nggak perlu. Coba kita belajar sekitar 5 atau 10 menit aja nih teman-teman ya kan. Terus kita ulangi lagi, udah belajar 5-10 menit, siangnya kita belajar lagi 5 atau 10 menit aja teman-teman, baca ilmu atau buku yang diberikan dari pihak sekolah maupun universitas atau kampus. Nah, memang sih sebentar ya, terhitung sebentar. Namun ini sangat efektif teman-teman, yang mana kita ketahui dengan belajar meskipun sebentar itu membantu kita dalam memahami dan mengingat pelajaran yang telah kita pelajari di sekolah ataupun kampus. Atau ya kalau misalnya di masa pandemi ini ya dari ini ya teman-teman ya, dari daring atau Zoom ya. Nah, itu dia yang pertama nih teman-teman. Oke, terus yang kedua, cara belajar yang efektif itu kita bisa dengan mengapresiasikan diri kita atau memberi hadiah kepada diri kita sendiri nih teman-teman. Kenapa sih itu termasuk teman-teman? Nah, dari memberi hadiah kepada diri kita sendiri nih teman-teman ya, itu sama aja kita memberikan suatu hasil dari usaha kita teman-teman. Nah, jadi ketika kita diberikan oleh seseorang gitu kan, pasti kita merasa senang. Nah, kenapa mesti nunggu dari orang lain? Kenapa nggak dari diri kita sendiri dulu teman-teman? Nah, itu membantu untuk memotivasi diri kita sendiri untuk bangkit dan lebih maju lagi teman-teman ya, untuk tetap terus semangat dan berjuang. Oke, meski dalam situasi COVID ini teman-teman ya, pandemi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan belajar efektif ini dengan selalu berolahraga ya teman-teman ya, dan bersosialisasi. Jangan lupa untuk berolahraga dan selalu bersosialisasi dengan lingkungan. Kenapa ini termasuk dari bagian yang efektif sih teman-teman? Karena gini, ketika kita berolahraga itu tubuh kita akan bugar teman-teman ya. Nah, diketahui oleh kita umum, apabila kita yang berolahraga, mahasiswa yang berolahraga atau rutin berolahraga atau siapa saja, nah itu akan lebih meningkatkan semangat dan gairah dalam hidupnya teman-teman. Nah, untuk itu kita harus berolahraga dan bersosialisasi agar kita tidak terfokus dalam situasi pandemi ini yang di rumah saja atau kita jadi terasingkan oleh sosial lingkungan kita. Nah, jangan begitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya mungkin ini juga yang terakhir. Nah, jangan lupa tidur dan cukupi kebutuhan istirahat kita teman-teman ya. Nah, kenapa itu sangat perlu? Nah, dari hasil riset dan penelitian juga mengungkapkan bahwa mahasiswa ataupun orang-orang yang terpenuhi dan cukup tidurnya itu akan bisa meningkatkan fokus terhadap dirinya. Jadi nah teman-teman, walaupun kita dalam situasi pandemi ini disuruh di rumah dulu ya teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk berolahraga. Karena apa? Yang seperti saya bilang tadi, olahraga bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus. Seperti iklan Aqua ya kan teman-teman ya. Nah, itulah beberapa cara belajar yang efektif yang menunjang diri kita untuk bisa belajar efektif di rumah meskipun tidak bertatap muka secara langsung ya teman-teman ya. Nah, jadi ada lagi yang lain nih yang perlu diperhatikan teman-teman. Dalam situasi pandemi ini kita harus agar belajar kita lebih efektif lagi ya. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu kita harus jangan terlalu lama-lama di melihat layar HP ataupun laptop ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena apabila kita terlalu lama memandangi laptop atau bermain di laptop ataupun smartphone kita, itu dapat menimbulkan gangguan terhadap diri kita teman-teman. Nah, itu berbahaya juga untuk diri sendiri, apalagi orang lain. Kalau misalnya kita sakit, orang lain juga kerepotan dong, seperti orang tua kita dan keluarga kita ya kan. Nah, yang kedua,
kita harus tetap fokus ya teman-teman ya, meskipun di dalam situasi yang pandemi ini di rumah saja, jangan sampai malas-malasan ya teman-teman, beneran. Karena kenapa? Masa depan bangsa ini kita yang tentukan, terutama kalian. Saya juga menentukan masa depan bangsa, tapi saya nggak sendirian teman-teman. Saya punya kalian, dan kalian juga berkewajiban untuk untuk memajukan bangsa ini ya teman-teman ya. Nah, kita harus tetap fokus. Jangan mau kita bermalas-malasan dalam situasi yang pandemi ini. Kita harus sadar bangsa ini masih di dalam tahap berkembang. Masih dalam tahap berkembang ya teman-teman. Dalam artian kata kita belum maju. Kalau bukan kita yang majuin, siapa lagi dong teman-teman? Gak mungkin bangsa asing datang kemari, sedangkan bangsa asing aja yang mau kesini, dia mau menguasai kita. Jangan sampai kita terjajah untuk yang kedua kalinya, bahkan ketiga kalinya, sorry. Karena Belanda sudah menjajah kita, Jepang sudah menjajah kita, jangan sampai kita terjajah lagi. Oke? Terus selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu sebisa mungkin kita menyelesaikan hal yang tersulit terlebih dahulu. Karena kenapa? Apabila kita mengerjakan hal yang tersulit terlebih dahulu, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Kenapa saya bilang begitu teman-teman? Hal yang tersulit aja bisa kita selesaikan, bisa kita pecahkan, apalagi hal yang termudah. Gitu. Jadi jangan mencari yang termudah terlebih dahulu. Kita berusaha menyelesaikan yang tersulit, sehingga kenapa? Kita dapat dengan mudah setelahnya menyelesaikan hal yang termudah itu teman-teman. Oke? Nah, dan untuk selanjutnya tetap stay terus. Kita bakalan ada yang mau saya bahas lagi tuntas. Nah, untuk itu tetap stay, pantengin terus ya. Kalau boleh jujur, pasti dari teman-teman sendiri ada yang merasa bosan dengan sistem dan atau cara belajar kita yang daring seperti ini ya, betul kan? Nah, jadi memang membosankan kalau dari saya sendiri ya. Karena kenapa? Ya kita yang kita lakukan hanya dari Zoom, dan kita tugas online, tugas gitu-gitu terus ya teman-teman ya. Tapi kenapa? Itu harus bisa kita lewati ya teman-teman. Harus terus semangat. Nah, jujur memang ketika pelajaran yang tatap muka, nah itu membuat saya dulu kepikiran coba aja beberapa hari gitu kan, kita belajarnya gitu gak usah dulu deh masuk ke kampus. Karena kenapa? Bosan gitu ya. Ketika kita dalam situasi yang di rumah kan, atau belajar dari rumah ini, rasanya memang di awal ya seru sih gitu kan. Namun ya tahulah ya kan, belajar di rumah lama-lama kayaknya membosankan banget gitu ya. Apalagi sampai hampir 2 tahun ini teman-teman. Gimana coba? Nah, untuk itu sifat bosan memang manusiawi banget ya teman-teman. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, untuk itu kita harus terus semangat ya dalam belajar. Untuk itu belajar itu juga walaupun dari rumah, kita harus menemukan gaya belajar kita sendiri. Jangan ikut-ikutan teman gitu. Karena diri kita sendirilah yang membawa kita pada jalan kesuksesan, bukan dari orang lain. Mungkin orang lain juga membantu, tapi yang mengambil andil penuh dalam kesuksesan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan orang lain pun hanya untuk mensupport. Apabila tidak ada pergerakan dari diri kita sendiri, itu tidak akan terjadi ya teman-teman. Terus semangat. Itu aja dari saya teman-teman ya. Nah teman-teman, itu tadi penjelasannya tentang cara belajar yang efektif di masa yang pandemi COVID-19 ini ya teman-teman ya. Saya berharap kita semua bisa menjaga protokol kesehatan, kemana-mana itu pakai masker dan menjaga kesehatannya teman-teman ya. Percaya atau tidak percaya, memang COVID ini tidak terlihat, tapi memang benar adanya. Nah, begitupun kita harus bertawakal terus kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam lindungannya. Untuk itu
saya tidak mau panjang-panjang lebar, kali tinggi, kali apalah itu terserah. Nah, jadi ingat teman-teman, di masa yang sulit pasti akan ada keindahan di baliknya. Nah, seperti hujan yang membasahi bumi. Nah, akan muncul pelangi setelahnya. Itu yang harus kita yakini. Selalu bersabar, berdoa, dan terus berusaha. Oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila saya salah, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.